Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289020510. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah pengantar ekonomi makro dan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Yang pertama, perdagangan internasional, teori klasik dan merkantilisme. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Selanjutnya, gambaran tentang perdagangan internasional. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan dan hukum dalam perdagangan. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Selanjutnya, rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor, maka dapat dimaksudkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Selanjutnya, stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Di dalam ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan atau agregat memiliki variabel-variabel yang saling mempengaruhi di dalam menjaga stabilitas perekonomian. Variabel makroekonomi tersebut diantaranya yaitu tingkat bunga, tingkat harga atau inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan pokok-pokok pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, sosial budaya, lembaga sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, manusia berperan penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi, yakni sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan pencapaian pembangunan ekonomi, yakni sebagai tenaga kerja. Pembangunan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi baik penamaannya terhadap pembentukan pendapatan nasional maupun penamaannya dalam penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya, perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya, berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Ada berbagai jenis prosedur dan bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Tingkat sentralisasi pembuatan keputusan dalam perencanaan tergantung pada jenis spesifik mekanisme perencanaan yang digunakan. Dengan demikian, dapat membedakan antara perencanaan terpusat dan perencanaan desentralisasi ekonomi yang terutama didasarkan atas perencanaan terpusat yang disebut sebagai ekonomi terencana. Perencanaan pembangunan di Indonesia.
Sebagai telah disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik atau daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Dan kesimpulannya adalah perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang jasa, tenaga kerja maupun modal dari suatu negara ke negara lain. Demikian pula sebaliknya, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, license and franchise, hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya untuk mengantisipasi liberalisme perdagangan internasional.